Caranya gimana? Nah, ini perlu kita ketahui lagi. Indonesia ini, pembangunan kita ini kebetulan mendapatkan suatu kesempatan yang bukan main, yang dinamakan demographic dividend. Jadi susunan penduduk Indonesia itu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok remaja itu yang umurnya dari 1 sampai 18. Kemudian kelompok dewasa umur 19 sampai umur 64. Kelompok yang ketiga yang dinamakan kelompok lansia umur 64 ke atas. Dari 3 kelompok itu yang paling produktif masih bisa bekerja peranan di dalam ekonomi adalah kelompok yang menengah tadi, yang umurnya 18 sampai umur 64. Nah, di sini itu kebetulan antara tahun 2010 sampai tahun 2050 jumlah penduduk yang kelompok menengah itu yang paling banyak sekarang. Lebih besar dari kelompok penduduk yang remaja dan kelompok lansia. Nah, jadi sekarang ini kesempatan yang bukan main bagi kita untuk memanfaatkan kelompok ini tadi, meningkatkan produktivitinya. Dengan cara apa? Pengetahuan, skill, semangat kerja. Nah, itu kalau ini kelompok ini naik, produktivitas kita naik, income kita naik, per kapita income kita naik, dengan sendirinya kesejahteraan kita. Rakyat jika bayar berapapun bisa bayar. Itu jawabannya. Kemampuan saja yang pentingnya sekarang, meningkatkan kemampuan bangsa untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada sehari-hari. Nah, kenyataannya kemampuan bangsa itu diterjemahkan dengan jumlah duit, jumlah uang. Nah, jumlah income itu adalah income itu. Jadi terus jawabannya satu-satu, tingkatkanlah pendapatan bangsa. Yang pendapatan bangsa itu sekarang baru 4.000. Kita menuju ke 10.000. Nah, ini kesempatan baik karena adanya tadi demographic dividend. Jumlahnya tenaga kerja kita baru besar-besarnya. Nanti kalau sudah masuk kepada 2050, itu lansia itu makin lama makin besar. Yang produktif tadi makin lama makin kecil. Nah, sudah itu kita menjadi negara yang berpenduduk orang tua. Kita menjadi negara yang terdiri dari pensiunan. Tapi negara pensiunan yang orang duwe sangu. Sangunya ya ini tadi, periode kita 2025, 2030. Jepang itu jumlah penduduk tuanya itu ada sudah 60% dari penduduk biasa. Tapi tidak jadi masalah sebab ekonomi Jepang itu nomor 3 di dunia. Jadi kembali lagi titik beratnya kris. Periode sekarang itu yang paling strategis. 2014, 2025. 2045 itu kita 80 tahun merdeka. 2045 itu kita 100 tahun kita merdeka. Jadi tujuan kita, Ruth, 2025 itu nanti kita sudah harus bisa naik kelas dari 4.000 naik ke 5.000. Lalu 2045, 100 tahun merdeka, kita sudah bisa naik ke universitas.
pendapatan kita harus lebih dari $10.000 per kapita. Jadi ini kalau berpikir ekonominya daerah itu. Demikianlah Profesor Dr. Subroto dalam Fokus Pembangunan Indonesia.